Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Duyanita. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri dengan NIM 15/2024-042. Saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Pancasila Bab 2 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hasanamulkan, SH.MH. Bab 2 yaitu tujuan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tujuan nasional, yang kedua tujuan pendidikan nasional, dan yang ketiga tujuan pendidikan Pancasila, dan yang terakhir visi dan misi pendidikan Pancasila. Bagian A, tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional ini sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandasan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperlihatkan tantangan pembangunan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian, peranan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat bangsa Indonesia sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan nasional. Tujuan ini diwujudkan selalu melalui penyelenggara negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama rakyat. MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 dinyatakan pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan iptek serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berkedaulatan, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kekuatan moral dan etikanya. Yang B, tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti. Hal di atas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan: yang pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Yang kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan ide dengan Pancasila. Rakyat Indonesia melalui Majelis Perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta berkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan Pancasila mengarah perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam, kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan di atas melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan menguasai ipteks. Secara khusus, tujuan pendidikan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan manusia yang berkualitas, berintak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, kerja profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan. Samping itu, menurut hasil lokannya mata kuliah Pancasila 1978, tujuan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang A. Manusia mengerti dan menghayati tentang Pancasila yang sah dan benar sebagaimana yang telah dirumuskan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 194 alinea 4. Yang B. Mahasiswa mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya dari manapun datangnya. Manusia dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan yang terakhir, mahasiswa ikut aktif berperan dalam mengusahakan kelestarian Pancasila, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Yang D. Misi dan visi pendidikan Pancasila. Yang pertama, misi pendidikan Pancasila yaitu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa yang mengembangkan
mengembangkan kepribadiannya. Yang kedua, visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar negara, agama, dan kebudayaan, serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab manusia. Bagaimana peranan pendidikan Pancasila? Hasil penelitian bahwa peranan Pancasila memiliki berkepribadian bermasyarakatan yang sangat besar bagi pembentukan kepribadian masyarakat yang berkarakter dan mempunyai moralitas yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apa yang terjadi jika tidak ada pendidikan Pancasila? Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati negara, serta lunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam nilai Pancasila, yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia, turut menjadi bagian dari pewaris budaya, lebih mengenal budaya dari entek lain, dan menguatkan identitas bangsa serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.